pemirsa, selamat datang di saluran YouTube kami yang berdedikasi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Saya, Dr. Rumia Tobing, akan menjadi narasumber tunggal untuk menemani Anda, pemirsa yang selalu ingin meningkatkan pengetahuan, terutama di bidang kesehatan. Dengan edukasi kesehatan melalui channel ini secara berkelanjutan, saya berharap masyarakat pemirsa bisa hidup lebih sehat dan produktif. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengakhiri status darurat global untuk COVID-19 sejak tanggal 5 Mei 2023 lalu. Komite Darurat Badan Kesehatan Global merekomendasikan organisasi PBB tersebut untuk mendeklarasikan diakhirinya krisis virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dengan istilah tingkat kewaspadaan tertinggi yang telah diberlakukan secara global sejak 30 Januari 2020 di Indonesia. Kewaspadaan nasional untuk bencana wabah COVID-19 diberlakukan sejak Maret 2020. Sejak dinyatakan menjadi darurat kesehatan itu, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setidaknya 765 juta lebih orang telah tertular SARS-CoV-2 dan 6 juta orang lebih meninggal dunia. Jumlah korban jiwa yang sesungguhnya atau excess death bisa jauh lebih tinggi, mengingat tidak semua korban pandemi tersebut dapat terdata. Sejak dinyatakan menjadi darurat kesehatan, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, setidaknya 765.222.932 orang telah tertular SARS-CoV-2 dan 6,9 jutaan orang meninggal dunia. Jumlah korban jiwa yang sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, mengingat tidak semua korban pandemi tersebut terdata. Berbagai studi kasus dan penelitian di negara-negara membuktikan bahwa penyakit orang yang terjangkit wabah COVID-19 dengan disertai riwayat penyakit komorbid atau penyerta berpeluang lebih besar mengalami kegagalan nafas yang sulit diatasi atau disebut acute respiratory distress syndrome yang memicu kematian. Diabetes mellitus telah dilaporkan sebagai salah satu komorbiditas untuk perkembangan penyakit dan kematian akibat COVID-19. Hal ini telah dilaporkan oleh penelitian pada pasien COVID-19 di China, di mana 19% menderita diabetes dan 42% kematian akibat SARS-CoV-2 pada pasien dengan diabetes. Di Indonesia, untuk penyakit penyerta, pasien dengan COVID-19 memiliki jumlah hipertensi yang lebih tinggi, sebesar 52,1%. Diabetes mencapai 33,6%, dan penyakit kardiovaskular lainnya sebesar 20,9%. Ketiga penyakit penyerta tersebut memimpin proporsi kematian yang lebih besar di antara penyakit penyerta lainnya. Lalu, apa maksudnya bagi kita di Indonesia dan di tiap negara tentang
pengumuman akhir pandemi COVID-19 dari WHO tersebut. Menurut saya, ada 3 hal penting yang dapat dipahami dengan keputusan WHO tersebut terkait dengan pandemi COVID-19. Yang pertama, sesuai data, kasus COVID yang terlaporkan terus menurun signifikan di seluruh negara, termasuk kasus COVID-19 yang memicu kematian juga jauh berkurang. Maka, berdasarkan keadaan inilah WHO memutuskan mengakhiri kedaruratan COVID-19 secara global. Namun, pemirsa, kita perlu memahami bahwa penyakit COVID-19 tidak serta-merta hilang dari bumi ini. Artinya, penyakit COVID-19 tidak lagi bersifat darurat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi di setiap negara. Yang kedua, COVID-19 kemudian masuk dalam daftar penyakit infeksi baru atau disebut dengan istilah New Emerging Disease. Sebagai penyakit baru, tentu kejadian kasusnya masih akan terus terjadi, namun peluang kesembuhan sudah lebih besar. Sudah ada obat pencegahan, yaitu vaksin anti COVID-19, dan ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu lebih mudah terinfeksi. Tentang faktor risiko terinfeksi COVID-19, salah satu penyakit komorbid yang banyak memicu kesulitan penyembuhan adalah pasien COVID-19 dengan riwayat diabetes mellitus, khususnya yang sering mengalami ketidakstabilan gula darah. Penting untuk selalu diingat, diabetes mellitus menyebabkan kelemahan fungsi kekebalan tubuh, sehingga inilah yang menjadi faktor yang risiko terinfeksi COVID-19. Ketiga, dengan pengalaman menghadapi pandemi COVID-19, setiap pemerintah dan masyarakat di tiap negara telah menyaksikan bahwa pelayanan primer merupakan sistem pertahanan keamanan penting dalam situasi darurat. Pelayanan kesehatan spesialistik di rumah sakit itu sangat terbatas untuk memberi pertolongan kedaruratan. Nah, masalah kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan terjadi di semua negara ketika menghadapi wabah yang menyerang warga dalam jumlah yang besar. Khususnya negara-negara yang berpenduduk besar dan wilayahnya yang masih sulit aksesnya. Itulah sebabnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit harus selalu digalakkan di tiap negara. Pemerintah harus tetap memelihara dan meningkatkan sistem kesehatan primer. Pencegahan dan pengendalian penyakit perlu melibatkan peran masyarakat yang luas. Bahkan edukasi kesehatan sangat penting dikembangkan. Seperti ketika pemerintah mengedukasi masyarakat ketika masa pandemi dulu. Perilaku masyarakat sangat mempengaruhi beban penyakit itu sendiri di tengah masyarakat. Nah, pemirsa, bagi diri kita sendiri secara individu, apa saja pengetahuan baru yang dapat terus kita pupuk dan kembangkan sebagai hasil pengalaman ketika menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlalu itu?
sehingga pengetahuan dan pengalaman baru itu dapat berdampak baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Oke? Kami masih terus menghadirkan pengetahuan kesehatan melalui channel ini. Ayo, ikuti terus channel YouTube Sehat Terus bersama Dr. Rumia Tubing. Sampai jumpa.